Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kematian adalah suatu hal yang pasti. Tidak seorang pun apapun agamanya, bahkan orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan pun mengakui dan meyakini adanya kematian. Dan dibuktikan di dunia ini tidak ada manusia yang tidak mati. Berapapun umurnya, termasuk umat-umat terdahulu. Ada yang umurnya sampai 900 atau 1000 tahun, namun akhirnya mati juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pastinya kematian ini dengan istilah al-yaqin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu atau beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin ay al-maut. Yang dimaksudkan al-yaqin adalah al-maut atau kematian. Dan ayat ini yang disalahgunakan oleh sebahagian kaum muslimin, yaitu yang menganut paham tarekat. Dengan ayat ini mereka mengatakan bahwa ibadah atau ketaatan kepada Allah ada batasnya. Batasnya kapan sampai kita yakin, katanya. Karena ayat mengatakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga engkau yakin. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal. Al-yakin diartikan secara letterlek menurut bunyi ayatnya al-yakin. Padahal al-yakin maksudnya adalah al-maut. Karena apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka bukalah tafsir. Di dalam tafsir disebutkan demikian, al-yakin ay al-maut. Selanjutnya berkaitan dengan masalah kematian ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Li kulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bagi yang artinya, bagi tiap-tiap umat memiliki ajal. Dan apabila ajal itu datang, tidak bisa dimundurkan sedetik pun atau dimajukan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyaksikan, yaitu dalam keseharian kita, ada orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah penyakit. Dia menderita penyakit yang cukup berat sampai bertahun-tahun. Namun belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Sebaliknya, ada orang yang tanpa didahului dengan sakit tiba-tiba meninggal secara mendadak. Ini yang sering kita saksikan. Ini menunjukkan bahwa kapan datangnya kematian itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Itu sebabnya Nabi SAW memperingatkan kita agar sering-sering mengingat kematian ini. Di mana beliau bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan memutuskan kelezatan. Yang dimaksudkan adalah kematian. Demikian disebutkan. Jadi sekali lagi bahwa karena kematian ini kita tidak tahu kapan akan datangnya, maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kalau suatu saat dia datang. Memang secara sunatullahnya, proses manusia sebelum meninggal itu ada proses-proses yang biasa dilalui. Mulai dari bayi, setelah itu anak-anak, setelah itu dewasa, remaja, setelah itu dewasa, baru setelah itu umur tua. Umur tua yang dikategorikan tua biasanya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas disebut lansia. Sebagaimana disebutkan oleh Allahyarham Profesor Dr. Hamka, di mana beliau mengatakan, bila uban mulai bertabur, kulit mulai mengendur, pendengaran dan penglihatan mulai kabur, gigi sudah mulai pada gugur,
yang bisa dimakan hanya bubur, ini pertanda sudah dekat ke liang kubur. Ini perkataan dari Allahyarham Profesor Dr. Hamka. Maksud dari pernyataan ini bukan berarti semua orang akan melalui yaitu fase tersebut, yaitu akan sampai ke batas tersebut. Namun yang dimaksudkan di sini ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang sudah dikategorikan tua itu. Tanda-tandanya adalah seperti yang disebutkan tadi. Uban sudah mulai muncul, bertabur, kulit mulai mengendur, pendengaran, penglihatan kabur dan seterusnya. Ini tanda-tanda bahwa ajal sudah tidak akan lama lagi. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa umur umatku yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Tidak ada yang lebih, bukan tidak ada. Jarang yang lebih daripada itu. Jarang yang lebih daripada 60 atau 70 tahun. Jadi apa yang disampaikan oleh Allahyarham Profesor Dr. Hamka tadi merupakan peringatan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia itu supaya lebih bersiap-siap lagi untuk menghadapi tentang kematian itu apabila sudah datang. Demikian yang disampaikan oleh beliau. Ma'asyar muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi oleh karenanya hendaklah kita bersiap-siap menghadapi kematian itu supaya ketika dia datang kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sudah mengetahui takwa artinya secara singkat adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Definisi yang lebih lengkap tentang takwa adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju sawaballah. Itu yang pertama. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta taraku ma'siyatallah wa takhafu iqaballah. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah yaitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan perintah yaitu ala nurin minallah maksudnya dengan ilmu. Demikian pula meninggalkan larangan Allah itu juga dengan ilmu. Maksudnya bagaimana kita bisa mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah kalau kita tidak pelajari, tentunya kita tidak akan tahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah tentunya harus dengan ilmu, harus kita pelajari juga sehingga kita bisa tahu. Itulah definisi takwa yang lebih lengkap. Jadi dengan ketakwaan inilah sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang yaitu akhir hayat seseorang, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari ujungnya, dari akhirnya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana diajarkan oleh beliau, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami akhir yang baik. Akhir yang baik yaitu ketika seseorang akan meninggal dunia dapat mengucapkan yaitu kalimat syahadat. Dan kita berlindung mohon kepada Allah agar dijauhkan dari akhir yang tidak baik, yaitu mati yang tidak bisa membaca kalimat syahadat tersebut. Nah, mudah-mudahan insya Allah doa ini kita hafal. Di samping kita berusaha untuk selalu berada di atas jalan takwa, kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberikan yaitu akhir hidup yang baik. Karena Nabi mengatakan demikian. Amal itu tergantung dari ujungnya. Ada orang yang dalam kehidupannya sehari-hari selamanya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia akan meninggal dunia justru dia melakukan amal-amal penghuni neraka. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya ada orang yang mungkin selama hidupnya banyak berbuat maksiat, namun di akhir hayatnya dia melakukan amal ketaatan, bertaubat dari dosa-dosanya sehingga dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik agar selalu kita diberikan hidayah taufik untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon juga agar
matikan dalam keadaan beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, termasuk bagi yang menyampaikan. Wassallallahu wasallam ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.